Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 4 akan membawakan materi dengan judul pengendalian sistem informasi berbasis komputer, khususnya bagian sifat pengauditan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Yeni Hartika Limbong dengan NIM 200503043, Bunga Fadila dengan NIM 200503060, Karlinsia dengan NIM 200503061, Kristabella Alvina dengan NIM 200503063. Untuk materi yang pertama adalah pengertian pengauditan. Pengauditan atau auditing sendiri adalah proses sistematik atas pemerolehan dan pengevaluasian bukti mengenai asersi-asersi tentang tindakan dan kejadian ekonomi dalam rangka menentukan seberapa baik kesesuaiannya dengan kriteria yang telah kita tetapkan sebelumnya. Nah, ada beberapa jenis audit yang berbeda dari audit internal biasanya. Yang pertama itu ada audit keuangan. Audit ini akan memeriksa keterandalan dan integritas dari transaksi-transaksi keuangan, catatan akuntansi, dan juga laporan keuangan. Selanjutnya ada audit pengendalian internal. Audit jenis ini akan memeriksa pengendalian dari sebuah SIA untuk menilai kepatuhannya dengan kebijakan dan prosedur pengendalian internal serta efektivitas dalam pengamanan aset. Yang ketiga ada audit operasional. Audit ini berkaitan dengan penggunaan secara ekonomis dan efisien atas sumber daya dan pencapaian tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan sebelumnya. Yang keempat ada audit kepatuhan. Jenis audit ini dilakukan untuk menentukan apakah perusahaan sudah mematuhi hukum, peraturan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku. Dan yang terakhir itu ada audit investigatif. Audit ini akan menguji kejadian-kejadian dari penipuan yang mungkin terjadi, penggunaan aset yang secara tidak tepat, pemborosan, dan juga penyalahgunaan aset. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat pengauditan. Yang pertama itu ada tinjauan menyeluruh proses audit, kemudian pengumpulan bukti-bukti audit, dan yang terakhir pendekatan audit berbasis resiko. Kita akan masuk ke sifat yang pertama, yaitu tinjauan menyeluruh proses audit. Jadi ada beberapa tahapan yang harus dilalui dalam melakukan tinjauan menyeluruh proses audit. Yang pertama itu ada perencanaan audit. Perencanaan audit ini akan menentukan mengapa, bagaimana, kapan, dan oleh siapa audit akan dilaksanakan. Nah, di dalam perencanaan audit ini sendiri pun ada beberapa tahapan lagi yang harus dilakukan. Yang pertama itu kita menetapkan lingkungan dan juga tujuan, mengatur tim audit, mengembangkan pengetahuan atas operasi bisnis, kemudian memeriksa hasil audit sebelumnya, mengidentifikasi faktor-faktor resiko, serta menyiapkan program audit. Selanjutnya, terdapat 3 jenis resiko audit. Yang pertama adalah resiko bawaan. Resiko bawaan adalah kelemahan terhadap resiko material karena tidak tersedianya pengendalian secara internal. Contohnya itu, perusahaan yang menggunakan sistem pemrosesan online biasanya akan lebih rentan, lebih beresiko dibandingkan dengan perusahaan yang melakukan pemrosesan secara batch. Kemudian yang kedua ada resiko pengendalian. Adalah resiko saat suatu salah saji material akan melampaui struktur pengendalian internal ke dalam laporan keuangan. Contohnya itu perusahaan yang biasanya memiliki sistem pengendalian internal yang kuat, biasanya resiko pengendaliannya itu lebih rendah atau lebih minim terjadi daripada perusahaan yang memiliki sistem pengendalian internal yang kurang kuat. Dan yang terakhir ada resiko deteksi. Ini adalah resiko pada saat para auditor dan juga prosedur auditnya gagal mendeteksi sebuah kesalahan atau salah saji yang material. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kepada Bunga Fadila dipersilahkan. Baik, halaman selanjutnya. Selanjutnya ada pengumpulan bukti audit. Sebagian besar upaya audit dihabiskan untuk mengumpulkan bukti. Karena banyak pengujian audit tidak dapat dilakukan pada seluruh hal yang diperiksa, maka pengujian-pengujian tersebut biasanya dilakukan pada basis sampel. Nah,
Cara-cara yang paling umum untuk mengumpulkan bukti audit ada 9. Yang pertama yaitu observasi atas aktivitas-aktivitas yang diaudit, misalnya menyaksikan bagaimana personel pengendalian data menangani pekerjaan pengolahan data saat diterima. Yang kedua, pemeriksaan atas dokumentasi untuk memahami bagaimana sebuah proses atau sistem pengendalian internal tertentu harusnya berfungsi. Yang ketiga, diskusi dengan para pegawai mengenai pekerjaan mereka dan bagaimana mereka melakukan prosedur-prosedur tertentu. Yang keempat, kuesioner untuk mengumpulkan data. Yang kelima, pemeriksaan fisik atas kuantitas dan kondisi dari aset berwujud seperti peralatan dan persediaan. Selanjutnya, konfirmasi atas ketepatan informasi seperti saldo akun pelanggan melalui komunikasi dengan pihak ketiga yang independen. Selanjutnya, melakukan ulang atau re-performance atas perhitungan untuk memverifikasi informasi kuantitatif, misalnya menghitung ulang biaya depresiasi tahunan. Pemeriksaan bukti pendukung atau vouching untuk validitas dari sebuah transaksi dengan memeriksa dokumen pendukung seperti pesanan pembelian, laporan penerimaan, dan faktur penjualan yang mendukung sebuah transaksi utang. Selanjutnya, tinjauan analitis atau analytical review atas hubungan dan tren atas antar informasi untuk mendeteksi hal-hal yang seharusnya diselidiki lebih jauh. Contohnya, seorang auditor untuk sebuah toko pengecer menemukan bahwa rasio atas piutang terhadap pendapatan pada suatu toko terlalu tinggi. Nah, maka sebuah penyelidikan dilakukan mengungkapkan bahwa manajer mengalihkan dana yang dikumpulkan untuk penggunaan pribadinya. Lalu, sebuah audit khusus biasanya memiliki gabungan prosedur audit. Nah, contoh-contoh kasus yang memiliki gabungan prosedur audit adalah sebuah audit pengendalian internal. Dalam audit pengendalian internal itu menggunakan observasi tinjauan dokumentasi, wawancara pegawai, dan melakukan di performance prosedur pengendalian. Lalu ada juga sebuah audit keuangan yang berfokus pada pemeriksaan fisik, konfirmasi, vouching, tinjauan analitis, dan melakukan performance perhitungan saldo akun. Selanjutnya adalah evaluasi atas bukti audit. Auditor mengevaluasi bukti yang dikumpulkan dan memutuskan apakah bukti tersebut mendukung kesimpulan yang menguntungkan atau tidak. Nah, jika tidak meyakinkan, maka auditor akan menjalankan prosedur tambahan untuk mencapai sebuah kesimpulan yang pasti. Karena kesalahan terdapat pada sebagian besar sistem, maka para auditor dalam mendeteksinya akan berfokus pada kesalahan yang secara signifikan mempengaruhi interpretasi manajemen atas temuan audit. Lalu komunikasi hasil audit adalah auditor kemudian mengirimkan sebuah laporan tertulis yang merangkum temuan-temuan audit dan rekomendasi kepada manajemen, komite audit, dewan direksi, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Kemudian auditor biasanya melakukan studi tindak lanjut untuk memastikan apakah rekomendasi-rekomendasinya dilaksanakan. Selanjutnya, pendekatan audit berbasis risiko. Pendekatan evaluasi pengendalian internal berikut ini disebut dengan pendekatan audit berbasis risiko, memberikan sebuah kerangka untuk menjalankan audit sistem informasi. Yang pertama adalah menentukan ancaman, penipuan, dan kesalahan yang akan dihadapi perusahaan. Ini adalah sebuah daftar dari penyalahgunaan dan perusahaan yang secara kebetulan atau disengaja pada sistem terbuka. Yang kedua, mengidentifikasi prosedur pengendalian yang mencegah, mendeteksi, atau memperbaiki ancaman. Hal ini adalah seluruh pengendalian yang harus dipertimbangkan manajemen dan yang harus diperiksa diuji oleh auditor untuk meminimalkan ancaman. Yang ketiga, mengevaluasi prosedur pengendalian. Pengendalian dievaluasi dalam dua cara. Yang pertama adalah sebuah tinjauan sistem atau sistem review untuk menentukan apakah prosedur pengendalian benar-benar dilaksanakan. Yang kedua adalah uji pengendalian atau test of control dilakukan untuk menentukan apakah pengendalian yang ada berjalan seperti yang dikehendaki. Yang keempat adalah mengevaluasi kelemahan pengendalian untuk menentukan dampaknya dalam jenis, waktu, atau tingkatan prosedur pengauditan. Jika auditor menentukan bahwa risiko pengendalian terlalu tinggi karena sistem pengendalian tidak memadai, maka auditor mungkin harus mengumpulkan lebih banyak bukti yang lebih baik atau bukti yang lebih tepat waktu. Nah, kelemahan pengendalian dalam satu area mungkin dapat diterima jika terdapat pengendalian kompensasi atau compensating control dalam area lainnya. Pendekatan berbasis risiko ini memberikan para auditor sebuah pemahaman yang lebih jelas atas penipuan dan kesalahan yang dapat terjadi, serta risiko dan pengungkapan yang terjadi. Pendekatan ini juga membantu mereka merencanakan bagaimana menguji dan mengevaluasi pengendalian internal, serta bagaimana merencanakan prosedur-prosedur audit lanjutan. Hasilnya adalah sebuah dasar yang kuat untuk mengembangkan rekomendasi bagi manajemen untuk bagaimana sistem pengendalian SIA yang harus ditingkatkan. Sekian presentasi dari kami.
Terima kasih atas kesempatannya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.